Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi modern. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Cika Febriana dengan NIM akhir 5072 dan ada Diana Aras yaitu saya sendiri dengan NIM akhir 5078. Selanjutnya Septi Nur Hidayah Pratiwi dengan NIM akhir 5100 dan yang terakhir ada Sylvia Nur Fitriana dengan NIM akhir 5132. Kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu pengertian komunikasi modern, apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi modern, manfaat komunikasi modern, pengaruh komunikasi modern, hingga sampai dampak positif dan dampak negatif dari komunikasi modern. Baik, untuk pengertian dari komunikasi modern akan dijelaskan oleh saya sendiri. Komunikasi adalah kunci untuk membangun dan membina hubungan dengan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, bahkan pasangan. Pada zaman modern ini, semua hal telah berkembang secara cepat dan pesat, termasuk teknologi dan juga komunikasi. Teknologi untuk mempermudah komunikasi, manusia pun semakin lama juga semakin berkembang pula. Namun, bentuk komunikasi modern saat ini merupakan revolusi dari bentuk komunikasi di masa lampau, seperti video call, video conference lewat internet, pengiriman data melalui Bluetooth, dan lain-lain. Itu semua merupakan bentuk komunikasi yang terlihat tidak terpikirkan pada masa lalu. Namun, berkat perkembangan teknologi, kita bisa merasakan kemudahan itu pada masa sekarang. Hal ini menunjukkan adanya revolusi di dalam teknologi komunikasi saat ini. Intinya, komunikasi modern adalah sebuah proses pertukaran pesan yang disampaikan melalui saluran atau media komunikasi berteknologi modern. Selanjutnya, untuk bentuk-bentuk dari komunikasi modern akan dijelaskan oleh rekan saya, Cika Febriana. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari komunikasi modern. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang wajib kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang berpendapat bahwa komunikasi adalah segala bentuk alat yang berguna untuk memindahkan sebuah informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Perkembangan komunikasi ini tergantung dari kebutuhan orang itu sendiri. Berikut merupakan bentuk-bentuk komunikasi modern yang ada. Yang pertama ada video call. Tentu saja dari namanya ini, video call merupakan aplikasi yang dapat berguna untuk berbicara sambil bertatap muka bersama lawan bicara yang membuat Anda merasakan seperti bercakap-cakap secara langsung. Video call ini juga bisa dibilang sebagai video chat. Video call ini kebanyakan ada di perangkat handphone yang mempunyai jaringan 3G atau 4G, serta memiliki lensa kamera baik di depan maupun di belakang. Untuk di negara kita, Indonesia ini, video call sudah cukup baik karena video call ini sudah banyak didukung oleh jaringan 3G dan juga 4G. Lalu yang kedua adalah video conference melalui internet. Video conference ini menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua pihak atau lebih. Untuk menggunakan video conference ini dibutuhkan jaringan internet atau broadband. Contoh aplikasi
Video conference ini adalah seperti Zoom Meeting, Google Meeting, Skype, dan lain-lain. Video conference ini bisa digunakan untuk rapat, perusahaan, kuliah jarak jauh seperti yang kita lakukan saat ini, dan juga masih banyak yang lain. Yang ketiga adalah pengiriman data melalui Bluetooth. Perangkat Bluetooth ini menggunakan sebuah kombinasi sirkuit switching dan paket switching. Bluetooth dapat mendukung sebuah kanal atau asinkron, 3 kanal suara sinkron simultan atau sebuah kanal di mana secara bersamaan mendukung layanan data asinkron dan suara sinkron. Pengiriman data melalui Bluetooth ini bisa kita gunakan melalui handphone. Lalu yang keempat adalah berkomunikasi melalui telepon. Telepon merupakan sebuah alat komunikasi yang berguna untuk menerima informasi dalam bentuk suara. Pengiriman informasinya ini melalui sinyal listrik dengan menggunakan jaringan kabel. Telepon merupakan teknologi komunikasi jarak jauh. Asal-usul dari kata telepon sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tele, yang berarti jauh, dan pon atau suara. Lalu yang kelima, menyampaikan informasi melalui radio. Radio merupakan sebuah peralatan komunikasi yang menggunakan media gelombang elektromagnetik untuk mendukung informasi yang berupa suara. Dalam sebuah radio terdapat 3 komponen yang mendukung, yaitu sistem pemancar, sumber suara, dan antena pemancar. Dari radio kita bisa mendengarkan berbagai macam informasi yang ada. Lalu yang keenam, yaitu menyampaikan informasi atau pesan melalui media sosial. Pada zaman yang modern ini, melakukan komunikasi sangatlah mudah dilakukan. Kita bisa mendapatkan suatu informasi dan menyampaikan informasi hanya dengan suatu media sosial yang ada di smartphone kita. Dalam penyampaian pesan ini, kita juga harus memiliki akses internet untuk menggunakannya. Banyaknya media sosial yang dapat menunjang komunikasi kita, antara lain seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, Pad, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan aplikasi untuk mengirim pesan yang mungkin hampir setiap orang yang memiliki smartphone memiliki aplikasi salah satu di antaranya tadi. Lalu yang ketujuh yaitu berkomunikasi melalui handphone. Handphone adalah sebuah alat elektromagnetik yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertukar informasi. Bisa berupa suara, teks, sampai gambar. Handphone mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di zaman sekarang ini, banyak produsen-produsen handphone yang berlomba-lomba untuk memberikan kualitas yang lebih baik dari brand yang mereka punya untuk para konsumennya. Lalu yang kedelapan adalah mengirim pesan melalui email. Electronic mail atau biasa yang disebut dengan email ini merupakan fasilitas pengiriman pesan melalui penggunaan penyimpanan komputer dan interlink komputer sehingga menghilangkan penundaan pos atau penundaan pengiriman pesan. Pesan hanya dimasukkan ke dalam sistem, lalu pesan itu bisa diambil sesuai kenyamanan si penerima. Selain untuk menghemat waktu, surat elektronik seperti ini merupakan metode yang lebih nyaman dan efektif di zaman yang modern ini. Lalu yang kesembilan adalah mengirim fax mail. Fungsi dari teknologi komunikasi ini adalah mengirim dan menerima pesan atau informasi yang berupa tulisan atau gambar. Bentuk dari fax mail ini sendiri menyerupai seperti mesin fotokopi. Akan tetapi pada zaman sekarang ini penggunaan fax mail
tidak terlalu banyak digunakan orang-orang, tetapi faxmail ini sudah merupakan alat komunikasi yang modern daripada sebelumnya. Lalu yang ke-10 yaitu menyampaikan informasi atau pesan melalui blog. Blog merupakan suatu tempat berkarya melalui tulisan atau jurnal daring yang berisi tema tertentu yang dipajang berdasarkan urutan kronologis. Sebagian besar blog memungkinkan pembaca dan pengunjung situs tersebut untuk meninggalkan pesan atau komentar atau memberikan pertanyaan kepada penulis atau pengelola blog tersebut. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari komunikasi modern. Yang pertama, manfaatnya itu mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan. Dengan kemudahan yang ada di zaman kita sekarang ini, mendapatkan suatu informasi itu sangat mudah untuk didapatkan. Banyak informasi yang bertebaran di media sosial yang tinggal kita sebagai pengguna harus bisa memilah dan memilih informasi yang benar baik dan benar-benar nyata dan bukan hoaks. Lalu yang kedua, komunikasi ini dapat mempererat tali persaudaraan, baik antar pribadi, golongan, kelompok, maupun bangsa dan negara. Dengan berkomunikasi secara mudah pada saat ini, kita bisa mempererat tali persaudaraan kita dan kita bisa menyambung tali silaturahmi kita kepada teman-teman yang sudah jarang bertemu. Bahkan di zaman ini kita juga dimudahkan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari bangsa lain. Lalu yang ketiga adalah mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya komunikasi yang lebih mudah ini, kita bisa mengetahui kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena suatu kebijakan dan peraturan itu bersifat dinamis, kita dapat mendapatkan informasi tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut hanya dengan membuka internet saja. Lalu yang keempat, komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Salah satu manfaat komunikasi modern yang paling signifikan adalah luasnya cakupan internet dan kemungkinan pengiriman pesan melalui surat elektronik atau pesan instan dengan cepat. Melalui internet, kita dapat melakukan percakapan, membuat, mengedit, dan mengirim dokumen hanya dalam hitungan detik saja. Lalu yang kelima, yaitu kualitas komunikasi meningkat sehingga mudah untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang modern ini telah membuat kualitas komunikasi mengalami peningkatan. Kita dapat memperoleh pengetahuan dalam jumlah yang sangat banyak hanya dengan sekali klik saja. Lalu yang keenam adalah pemenuhan aspek fisik dan biologis. Dengan berkomunikasi, kita sebagai makhluk sosial juga perlu melakukan interaksi antar sesama. Hal ini untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Lalu tidak hanya itu, komunikasi modern ini juga berguna untuk dunia pendidikan, seperti contohnya adalah sebagai perpustakaan online, diskusi online, lalu berbagi hasil penelitian secara mudah dan efisien, lalu mengarahkan kegiatan para siswa. Itu tadi adalah sedikit dari manfaat-manfaat dari komunikasi modern yang ada. Baik, kemudian untuk materi yang nomor 4 adalah pengaruh komunikasi modern, utamanya bagi dunia pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting. Nah, poin yang pertama adalah sebagai perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan yang terdapat di dunia maya, artinya perpustakaan yang dapat kita akses melalui smartphone atau gawai kita. Dengan ini kita tidak usah repot-repot lagi untuk pergi ke perpustakaan yang mungkin jauh dari tempat tinggal kita. Kita tidak perlu lagi berjalan keluar dan menghabiskan ongkos. Hanya dengan mengakses melalui smartphone dan gawai yang kita miliki, kita sudah dapat mencari buku yang ingin kita baca. Dengan kemudahan ini
para pelajar bebas mencari buku yang dibutuhkan untuk mengerjakan berbagai tugas dan menambah ilmu pengetahuan dengan mudah. Perpustakaan online juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan serta minat baca masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan pelajar. Perkembangan teknologi yang pesat justru bukan sebagai ajang kita sebagai manusia untuk bermalas-malasan menikmati teknologi yang tersedia, tetapi sebagai pacuan kita untuk semakin berkembang dan menambah ilmu sebanyak mungkin selagi masih mampu hidup di dunia. Kemudian untuk poin yang kedua adalah sebagai diskusi online. Bagi orang-orang yang suka berpikir atau ingin mengeluarkan argumen, manfaat teknologi komunikasi siang ini tentunya sangat cocok. Karena melalui diskusi online, kita bisa dengan mudah mengeluarkan segala pikiran yang ada di otak kita. Banyak forum-forum diskusi online yang tersedia. Misalnya kita dapat melakukan diskusi online secara pertemuan virtual, yaitu melalui Zoom Meeting maupun Google Classroom atau yang lainnya. Dan juga tersedia banyak forum-forum chat atau platform diskusi online yang melalui pesan. Nah, kita dapat bertukar pengetahuan dan pendapat di situ. Kita juga bisa bertemu dengan kenalan orang-orang yang lokasinya jauh, misalnya saja di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Tentunya informasi-informasi yang mereka bawa akan membuat pengalaman dan pengetahuan menjadi semakin luas serta tajam. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah berbagi hasil penelitian dengan mudah dan efisien. Dengan mengakses fitur yang disediakan dari manfaat teknologi komunikasi ini, kita dapat dimanjakan dengan hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Kita bisa melihat berbagai macam-macam penelitian yang ada di Indonesia ataupun bahkan di dunia. Banyak penelitian terbaru dan informasi-informasi terbaru yang dapat kita akses, seperti misal contoh penelitian terbaru tentang manfaat berbagai macam tumbuhan yang ada, ataupun bisa saja penemuan rasi bintang yang baru. Dengan merujuk pada sesuatu penelitian yang valid tentunya, kita bisa menyimpulkan suatu permasalahan dengan pandangan yang lebih objektif dan real. Dengan demikian, kita dapat menambah pengetahuan dari jurnal-jurnal penelitian yang dapat kita akses melalui internet dengan mudah. Tentunya kita dapat memanfaatkannya sebaik mungkin dan menambah pengetahuan yang kita miliki. Lalu ada poin keempat, yaitu mengarahkan kegiatan para siswa. Nah, media yang saat ini sudah modern dapat mengarahkan semua kegiatan siswa secara online. Pengarahan kegiatan merupakan penerapan dari metode pembelajaran yang disebut metode kinerja atau performance, atau kita menampilkan metode pembelajaran yang telah kita pelajari dan diskusikan, atau metode penerapan application. Apalagi di masa sekarang ini, pengarahan dan pembelajaran siswa-siswa juga banyak dilakukan secara daring dan secara online. Nah, pengarahan kegiatan kepada para siswa dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan mengakses internet, dan kita dapat memberikan petunjuk-petunjuk hal-hal apa yang akan dilakukan oleh siswa-siswa kita tercinta. Nah, kemudian adalah poin nomor 5, yaitu dampak dari komunikasi modern, yang akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Silvia Nurfitriana, NIM 2002 10 205 132. Dampak positif dan dampak negatif dari komunikasi modern. Dampak positif yang pertama, sebagai media komunikasi. Yang kedua, sebagai media pertukaran data. Yang ketiga, sebagai media untuk mencari informasi dan berita. Yang keempat, sebagai media untuk bisnis. Yang kelima, media untuk hubungan sosial. Dan yang terakhir adalah untuk hiburan. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV daripada melakukan hal yang lainnya seperti belajar dan lain-lain. Yang kedua,
anak jadi kehilangan kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online-nya. Yang terakhir, pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Kesimpulan, komunikasi adalah kunci untuk membangun dan membina hubungan dan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, ataupun pasangan. Pada zaman modern ini, semua hal telah berkembang dengan cepat dan pesat. Bentuk-bentuk komunikasi modern yaitu yang pertama seperti video call, yang kedua video conference melalui internet, yang ketiga pengiriman data melalui Bluetooth, yang keempat komunikasi melalui telepon, yang kelima menyampaikan informasi melalui radio, yang keenam menyampaikan informasi atau pesan melalui media sosial dan yang lainnya. Manfaat komunikasi modern yang pertama mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Dan yang ketiga, dengan berkomunikasi kita bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lainnya. Terima kasih.